Mimpi besar Indonesia menjadi raja nikel dunia bukanlah hal yang mustahil. Ketersediaan cadangan nikel yang melimpah, serta adanya inovasi dalam hilirisasi menjadi satu kesatuan yang akan mendorong Indonesia menjadi pemain kunci global dalam sektor ekspor produk turunan biji nikel, yang salah satunya adalah material inti pembuatan baterai kendaraan listrik. Masih bersama saya Kamila Aslan. Nah, Tribuners, di episode sebelumnya kita sama-sama sudah menyaksikan nih bagaimana produk turunan nikel seperti bahan campuran untuk peralatan makan, peralatan dapur, dan juga baterai untuk material kendaraan listrik dibuat. Jumlah yang dihasilkan pun melimpah. Hal ini dilakukan karena metode pengolahan dan pemurnian selama 24 jam. Tentunya karena adanya permintaan yang tinggi. Nah, di episode kali ini Tribuners, saya akan mencari tahu bagaimana penyerapan tenaga kerja lokal di sini dan apakah benar tenaga kerja asing menguasai smelter ini. Ikuti perjalanan saya dalam ekspedisi hilirisasi anak bangsa. Rasa penasaran atas isu tenaga kerja ini mendorong saya untuk menelusuri luasnya area tambang milik Harita Nikel. Jika dilihat, hampir seluruh area sangat sibuk dengan aktivitasnya. Dari mulai area tambang utama, area pengolahan dan pemurnian, area distribusi, hingga kawasan mes atau tempat tinggal para pekerja. Tepat di titik saya berdiri saat ini merupakan kawasan atau area tempat tinggal para pekerja tambang dan hilirisasinya yang dikelola oleh Harita Nikel. Bisa kita lihat sendiri dengan hadirnya Harita Nikel dapat menyerap tenaga kerja baik yang bekerja dalam industri tambang itu sendiri maupun sektor pendukung lainnya. Fakta menarik yang saya temukan di sini adalah bagaimana Harita Nikel memprioritaskan pekerja lokal. Nah, ada sekitar 50% lebih pekerja di sini merupakan putra-putri asli tanah Maluku. Penyerapan sumber daya manusia setempat yang dilakukan oleh Harita Nikel tentunya perlu menjadi contoh bagi banyak perusahaan lain di Indonesia yang sejatinya masih kesulitan untuk dapat menyerap tenaga kerja setempat dengan berbagai macam alasan. Dampak positif dari melibatkan warga setempat salah satunya adalah meminimalisir adanya kecemburuan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, ekonomi warga sekitar pun dapat berjalan dengan baik dan bertumbuh. Dengan kehadiran perusahaan Harita di Hambara Selatan, nah itu mulai mengurangi pengangguran yang ada di Hambara Selatan. Nah, tiap tahun malah ada dalam satu tahun 2 kali perekrutmen karyawan oleh pihak Harita. Untuk sementara dari 2021 akhir sampai per 30 Juni itu sudah berjumlah 2.822 orang. Ini khusus HJF. Sementara di Harita kan ada beberapa perusahaan. Jadi sekarang kita lagi godok menyangkut dengan Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Dan itu sudah dibuktikan, sudah ditindaklanjuti oleh pihak Harita. Setiap perekrutmen karyawan itu 70% lokal. Dan jumlah keseluruhan di Said Kawasi itu 15.309 di luar TKA. Kalau TKA 2.710. Jadi totalnya 18.019 orang. Dan untuk karyawan yang berdomisili berKTP Maluku Utara itu 7.224. Kami juga sangat berterima kasih ke pihak Harita karena sudah membantu kami dinas, di mana tiap tahun pengangguran
berkurang. Bisa kita lihat di sini bahwa dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi warga setempat begitu berdampak pada pertumbuhan ekonomi warga. Selain itu, dampak positif dalam jangka panjangnya adalah adanya kemajuan secara besar-besaran terhadap daerah setempat. Dan satu hal yang tidak bisa dilewatkan, terjadi transfer teknologi kepada putra-putri bangsa. Tentu saja, ini meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan nilai tenaga kerja lokal, tidak hanya secara domestik, tapi juga secara global. Saat ini sekarang saya berada di salah satu permukiman warga, tepatnya di Desa Kawasi, Halmahera Selatan. Tempat di mana banyak warga yang usianya produktif dan bekerja di Harita Nikel. Nah, bukan saja dilibatkan pada kegiatan operasional saja, namun banyak warga yang ikut diberdayakan dalam berbagai program. Salah satunya adalah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM, termasuk pengelolaan berkelanjutan. Program CSR kami kita bagi menjadi 5 program. Jadi program pendidikan, program kesehatan, pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan sosial budaya. Jadi itu kita sesuaikan dengan Kepmen 1824 sebagai perusahaan tambang dari Minerba. Kita mengembangkan program atas dasar guideline dari Kepmen 1824 itu dan dikembangkan dari blueprint PPM yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kita fokus kepada 5 sektor tersebut. Jadi memang 5 itu kita jalankan semua berdasarkan mapping dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi, dan juga masukan dari pemerintah. Jadi tahun ini kita mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama itu dari Kementerian Desa, kita mendapatkan 3 penghargaan emas dan 1 untuk fasilitator pemberdayaan perempuan kita. Jadi atas program-program pemberdayaan masyarakat di bidang local supplier, pembinaan UMKM, ya, dan program-program pertanian lainnya. Oke. Yang kedua, kita mendapatkan penghargaan dari Top CSR Awards, ya. Kita mendapatkan bintang 4 dan Top CSR Leaders untuk direktur kita mendapatkan penghargaan juga waktu itu, ya. Kemudian yang desa, kita sekarang ini lagi membangun namanya Permukiman Baru Kawasi, ya, yang nanti akan ditempatkan oleh masyarakat Desa Kawasi yang lengkap dengan fasilitasnya. Harita ini atau perusahaan tambang kita ini atau proses kita ada waktunya. Jadi selama kurun waktu tersebut kita coba kembangkan beberapa program yang mana nanti dengan jangka waktu tersebut terjadi akumulasi namanya modal, akumulasi namanya skill, akumulasi namanya network. Ketika perusahaan tutup, mereka sudah jual tuh keluar, tidak hanya ke perusahaan, oke? Dan itu yang disebut dengan sustainability development tercapai ada di situ. Tribuners, sekarang saya akan bertemu dengan salah satu pegiat UMKM binaan Harita Nikel di Nyala Cafe. Inilah suasana yang bisa kita lihat dengan adanya program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Masyarakat akhirnya jauh lebih produktif dengan adanya kegiatan positif. Nah, saat ini saya sudah ditemani dengan Bapak Reinhard Siar. Beliau adalah Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Kawasi. Ya. Selamat siang Pak Reinhard. Ya, gimana kabarnya Pak? Ya baik aja Bu. Aduh senang banget Bapak bisa ngeluangin waktu nih. Ya. Saya sebenarnya pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai dampak positif dari hadirnya Harita Nikel di desa ini. Ya. Bagaimana Pak ketika Harita Nikel datang saat ini dan juga sebelum? Ya Bu baik. Pada pastinya ada perbedaan ya. Sebelum dan sesudah perusahaan ini ada. Perbedaannya begini, yang tidak ada menjadi ada. Gitu. Contoh aja, pangkalan-pangkalan ikan sebelumnya itu nggak ada di sini, atau pasar-pasar ikan. Terus konter-konter, itu nggak ada sebelumnya. Tapi dengan kehadiran perusahaan ini, maka semua itu ada dan menjadi kemudahan-kemudahan bagi masyarakat ini.
Jadi contoh seperti ikan-ikan yang masuk ke kawasan ini juga masyarakat mensupplier ikan itu ke pihak perusahaan. Nah, perusahaan yang mengambil itu. Ekonomi masyarakat kawasan sangat berkembang luar biasa ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Saya contohkan aja dulu itu dari desa ini ke kebun saja hanya jalan kaki, pakai perahu. Tapi sekarang udah pakai mobil, kendaraan 2 roda, motor, ada juga speed. Udah ada masyarakat punya sendiri gitu, langsung ke kabupaten bisa punya speed sendiri. Itu yang sangat luar biasa, ekonominya sangat pesat sekali. Ya. Dan salah satunya ini ya Pak, Cafe Nyala. Iya. Ini juga salah satu kontribusi dari perusahaan Haritha Nickel ya. Nickel ini sendiri. Iya, boleh Ibu coba aja. Ini kopi dari ini ciri khas kopi ya? Iya, ini. Saya coba ya. Ini ternyata ada hidangan pisang goreng sama bakwan goreng. Ya, Pak diminum juga Pak. Iya, sama-sama kita cicipi. Inovasi tanggung jawab dan keterbukaan dari Haritha Nickel ini turut membuka harapan baru bagi warga setempat untuk menjadi lebih maju dan mandiri. Kualitas hidup yang meningkat, menurunkan angka pengangguran, hingga menurunkan angka kriminalitas karena terbukanya kesempatan bekerja. Konsistensi hilirisasi yang dilakukan Haritha Nickel dengan melibatkan tenaga kerja lokal inilah menjadi salah satu kontribusi melonjaknya pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara. Namun dengan tingginya aktivitas produksi, bagaimana dampak yang terjadi pada lingkungan? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus perjalanan saya di ekspedisi hilirisasi anak bangsa.